Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja simak video ini. Orang yang meninggalkan sholat itu ketika mati, puasa nih, tapi nggak sholat. Ketika mati, dia nggak perlu disolatin. Nggak perlu dikuburkan di pemakaman orang Islam. Di mana dikuburkan? Di jurang aja. Untuk bikin jurang tempat pembuangan sampah situ, sudah lemparkan ke sana. Bagaimana dia selama ini nggak pernah sholat, masa kita suruh nyolatin dia? Ente sini nggak pernah sholat selama hidup, masa kita masyarakat kampung suruh sholatin dia? Ya. Di dalam akidah kita, akidahnya orang yang kenal Allah wujud, qidam baqo, itu namanya akidah Asy'ariyah, ahli sunnah wal jamaah. Dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaati, kemudian madhab kita Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i, termasuk ditambah madhabnya Imam Malik, Imam Hanafi. Ulama-ulama gede mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat tidak dianggap kafir selagi masih meyakini sholat itu wajib. Selagi sepanjang hidupnya tidak ngomong sholat gak wajib, selagi tidak ngomong begitu, berarti dia masih mukmin. Kecuali menurut Imam Ahmad yang mengatakan orang meninggalkan sholat kafir mereka. Kita pinggir. Berarti menurut madhab kita Imam Syafi'i, kalau ada orang tidak sholat berarti dia masih orang beriman. Tidak puasa beriman, tentu dosanya gede. Kalau mati dia masih sebagai seorang muslim. Kalau seorang muslim meninggal dunia, maka kita punya kewajiban 4 fardu kifayah: memandikan, mengafani, menyolati. Nggak usah lah sok, karena dia ada sholat saya nggak sholati. Ayo, kalau bulan satu kampung nggak sholat semuanya, Anda dosa semuanya. Mungkin pernah dengar suatu alim tidak menyolati seseorang dan sebagainya. Itu di luar rambu-rambu hukum. Mungkin dia dalam keadaan tenggelam dalam amarah kepada kebatilan yang sesungguhnya. Tapi secara hukum zahirnya, selagi dia seorang muslim, wajib kita menyolatinya. Pezina, pemabuk, pejudi, selagi dia masih muslim, kalau tidak ada yang menyolati, tidak ada yang mengafani, tidak menjalankan fardu kifayah, kita dosa semuanya. Itu rambu-rambunya sederhana. Mungkin menukil ada satu ulama, coba misalnya kalau Buya pura-pura sok gaya-gaya action, astagfirullahaladzim, dia terus saya tidak mau sholat, pokoknya tidak menyolati. Saya pulang, semuanya gak sholat, yang dosa saya. Ilmunya dari mana? Oh, dia muslim kok tidak disolati? Ya tetap disolati, didoakan semoga diampuni dosanya, kan begitu. Ayo. Kecuali Anda ikut madhab Hambali, bahwasanya dia kafir, seorang kafir nggak perlu disolati, murtad. Ini lain cerita, nggak ada Syafi'i kok. Cuman kadang-kadang ini dinisbatkan kepada ulama, dia keadaan tertentu, dia sok niru-niru gayanya. Saya tidak mau sholat, Allah. Terus kalau tidak sholat semuanya gimana ya Kiai, ya Ustaz? Kalau nggak mau sholat semuanya, Anda dosa. Gara-gara Anda tetap disolati. Biarpun dia nggak sholat, memabuk, pejudi, nggak puasa, tapi mukmin, Anda nyolati, dapat pahala. Anda antarkan jenazahnya ke sampai kubur, dapat 2 gunung pahala kok. Gunung pahala itu bukan hanya untuk giring nabi, giring wali, enggak, giring semua orang beriman, orang muslim itu ya, tolong ya. Jadi ini masalah fikih, bukan masalah action. Ini kadang beragama ini, dia nggak sholat maka nggak mau sholat. Duh, alasanmu apa? Mukmin enggak? Ya mukmin. Mukmin wajib loh kalau nggak sholat gitu. Nah, gitu loh. Kalau mukmin maksiat, kalau maksiat semuanya maksiat. Kita punya dosa semua. Kadang dosa mata, telinga, ada dosa macam-macam. Baik, kecuali orang murtad, bahkan bukan tidak wajib disolati, tidak boleh disolati.
Baik teman-teman, kita sudah menyimak penjelasan yang sangat luar biasa dari Buya Yahya teman-teman ya, Masya Allah. Ketika tadi kita melihat menyimak di awal video bahwa ada salah seorang ustadz yang mengatakan bahwa kalau orang yang tidak sholat itu tidak boleh disolati ketika meninggal namanya. Bahkan dia mengatakan dilempar aja ke jurang. Nah, setelah kita tadi menyimak penjelasan dari guru kita yaitu Buya Yahya, yang artinya bahwa selagi dia masih mukmin, masih muslim, dan selagi dia tidak mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, dia hanya meninggalkan sholat, nah itu masih dibilang mukmin teman-teman ya. Jadi wajib untuk kita sholati, kecuali dalam mazhab Ahmad bin Hanbal teman-teman ya. Kita kan mazhabnya Syafi'i, jadi mayoritas kita ini mazhab Syafi'i. Jadi orang yang tidak sholat selagi dia masih tidak mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, dia hanya meninggalkan sholat saja, tidak mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib. Ketika dia meninggal, dia masih dihitung sebagai mukmin teman-teman. Jadi kewajiban kita selaku umat muslim juga menyolati. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi berdosa teman-teman ya ketika kita tidak mau menyolatinya hanya karena dengan alasan bahwa orangnya meninggal itu tidak pernah sholat. Nah jadi seperti itu tadi yang saya pahami dari penjelasan apa yang sudah disampaikan oleh Buya Yahya teman-teman ya. Jadi perbedaan tadi yang di awal tadi, yang salah satu ustadz yang mengatakan bahwa tidak boleh, mungkin dia mengikuti mazhab yang lain teman-teman, selain dari Imam Syafi'i teman-teman ya. Baik teman-teman semua, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini, dan terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, menambah ilmu, dan bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Baik teman-teman, terima kasih sudah mensupport channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang dan memberikan kebaikan untuk kita semua. Baik teman-teman, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.